Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan 3 cara menganalisis laporan keuangan. Yang pertama dengan analisis perbandingan, kedua dengan analisis tren atau indeks, dan yang ketiga dengan analisis common size. Sebelum saya masuk ke materi menjelaskan bagaimana analisis tersebut, di sini saya akan membacakan profil dari perusahaan, dari laporan keuangan perusahaan yang akan saya analisis. Jadi, saya di sini akan menganalisis laporan keuangan dari PT Gudang Garam Tbk. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek klobot atau SKL, sigaret kretek linting tangan atau SKT, hingga sigaret kretek linting mesin atau SKM. Didirikan pada tahun 2002, PT Surya Madistrijo adalah perusahaan yang dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk untuk menjalankan distribusi produk-produk sigaret Gudang Garam bersama dengan 3 perusahaan distribusi lainnya. Baik, di sini kita akan mulai untuk analisis pertama, yaitu analisis perbandingan. Di sini kita akan menggunakan analisis perbandingan untuk laporan keuangan PT Gudang Garam tahun 2019-2020. Jadi di sini pada analisis perbandingan ini ada rumus yang digunakan, yaitu rumusnya jika kita ingin mencari persenan dari naik atau turunnya itu, maka rumusnya itu adalah nominal tahun sekarang dikurangi dengan nominal tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan nominal tahun sebelumnya dan dikalikan dengan 100%. Kemudian untuk rumus mencari rasionya sendiri, yaitu caranya dengan nominal tahun sekarang dibagi dengan nominal tahun sebelumnya. Maka kita akan menemukan hasilnya, atau kita akan menemukan hasil rasio pada tahun laporan keuangan tersebut. Di sini data-data saya, data laporan keuangan saya sudah saya cari sesuai dengan rumus, sehingga di sini interpretasi dari laporan keuangan saya menggunakan analisis perbandingan dari perusahaan ini adalah dilihat dari unit turunnya aset pada tahun 2020 atau 2019 ialah mengalami penurunan, yaitu minus 0,57%. Kemudian pada pos liabilitas jangka pendek juga mengalami penurunan sebesar minus 32,65%. Di liabilitas jangka panjang sedikit mengalami kenaikan sebesar 8,18%. Sedangkan pada pos ekuitas mengalami kenaikan yang lumayan tinggi, yaitu 14,90%. Untuk total liabilitas dan ekuitas mengalami penurunan, yaitu minus 0,57%. Sehingga keadaan perusahaan pada periode tahun 2019 atau 2020 mengalami penurunan. Jadi, bagi para investor yang ingin menanam saham di perusahaan ini, disarankan untuk tidak berinvestasi di perusahaan ini karena kondisi perusahaan yang kurang baik. Selanjutnya untuk analisis kedua, yaitu dengan cara analisis tren atau indeks. Di sini kita butuh 3 periode yang dimana di sini saya sudah ada 2 periode, yaitu 2019 dan 2020. Sehingga saya mencari 2 periode sebelumnya lagi, yaitu 2017 dan 2018. Dan di sini rumusnya itu, karena di sini yang akan kita cari itu 3 tahun atau 3 periode, maka yang akan kita cari yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Sehingga 2017 itu akan menjadi tahun dasarnya.
Untuk rumusnya sendiri, nominal pada tahun 2018 dibagi dengan tahun dasar yaitu 2017 dikalikan dengan 100%. Begitupun caranya pada tahun 2019 pun sama. Dan seterusnya. Karena di sini saya sudah mencari dan pada tabel ini adalah data-data saya. Dapat saya interpretasi dari analisis tren atau indeks ini, keadaan dari perusahaan saya yaitu total aset lancar mengalami penurunan yang dimana pada tahun 2018 103%, kemudian naik menjadi 119% dan pada tahun 2020 turun 113%. Kemudian pada total aset tidak lancar mengalami kenaikan yang beruntun dari tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu 104% ke 116% dan 116% ke 125%. Dan untuk keseluruhan total aset mengalami penurunan yaitu pada 2018 dan 2020. Kemudian pada liabilitas jangka pendek mengalami penurunan, sedangkan pada liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan beruntun dari tahun ke tahun, sehingga total liabilitasnya mengalami penurunan. Dan di total ekuitas mengalami kenaikan, tetapi pada total liabilitas dan ekuitas mengalami penurunan. Jadi, jika dilihat dari keseluruhan aspek atau pos-pos yang sudah diuraikan di atas, perusahaan mengalami penurunan. Dan analisis yang ketiga adalah analisis common size. Di sini, di analisis common size kita akan mencari persen dari subtotal dan persen dari total. Yang dimana untuk mencari persen dari subtotal, rumusnya ialah tiap pos dibagi dengan total asetnya. Contohnya, pos kas itu dibagi dengan total aset lancar, kemudian dikali 100%. Nah, untuk mencari persen dari total, itu tiap pos dibagi dengan total aset keseluruhan dikalikan 100%. Contohnya, pos persediaan. Itu berarti pos persediaan dibagi dengan total aset, kemudian dikalikan 100%. Seperti pada data di atas, seperti pada data saya ini terlihat sudah ada yaitu seperti yang ada di tabel ini. Di sini ada neraca dan laba ruginya ya. Sehingga interpretasi keadaan perusahaan ini ialah dilihat dari sisi laporan keuangan pada tahun 2020, komposisi aset lancar sebagian besar berupa persediaan sebesar 51% dari total aset atau 81% dari total aset lancar. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan perusahaan mengalami kenaikan atau kemajuan dalam hal produksi. Kemudian yang kedua, dari sisi laporan laba rugi secara absolut atau relatif, perusahaan mengalami penurunan laba dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 3.232.975. Nah, jadi itu adalah 3 cara menganalisis laporan keuangan. Mohon maaf jika dalam konteks saya menjelaskan ada sedikit kata-kata yang belibet, mohon maaf. Dan jika ada kesalahan juga saya mohon maaf. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.